Kesepian bukan hanya soal tidak ada orang di sekitar kita. Bukan pula sekadar duduk sendirian di dalam kamar gelap. Kesepian lebih dalam dari itu. Ia adalah perasaan kosong, sepi, dan hampa yang tetap hadir meskipun kita dikelilingi banyak orang. Ia seperti bayangan yang mengikuti kita kemanapun, tapi tak pernah benar-benar kita pahami. Ia diam, tapi terasa. Ia sunyi, tapi menyakitkan. Dan lebih dari itu, kesepian bisa menjadi senyap yang menyayat perlahan, tanpa suara, tanpa teriakan, tapi membekas lama di dalam jiwa. Banyak orang tak menyadari bahwa mereka sedang merasa kesepian. Mereka bangun pagi, pergi bekerja, bertemu orang, tertawa, bahkan terlihat bahagia. Tapi di dalam hati, ada ruang yang kosong, seperti lubang tak berdasar yang tidak bisa diisi oleh apapun. Itulah kesepian yang sejati. Bukan tentang keadaan fisik yang sendiri, tapi tentang tidak merasa terhubung, tidak merasa dipahami, didengar, atau bahkan diakui keberadaannya. Isolasi sosial adalah bentuk yang lebih nyata dari kesepian. Ini terjadi ketika seseorang benar-benar terputus dari interaksi sosial. Bukan hanya secara emosional, tapi juga secara fisik. Tidak ada percakapan, tidak ada tatapan mata, tidak ada pelukan hangat, bahkan tidak ada senyum yang bisa membuat hati merasa diperhatikan. Dan yang menyedihkan adalah, isolasi sosial ini bisa dialami siapa saja. Anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Di zaman digital seperti sekarang, ketika kita bisa terhubung dengan siapa saja lewat layar, justru semakin banyak orang yang merasa sendiri. Apa yang membuat seseorang merasa terisolasi atau kesepian? Jawabannya tidak sederhana. Bisa karena trauma masa lalu, bisa karena kehilangan orang tercinta, bisa karena tekanan hidup, atau bahkan karena terlalu lama memakai topeng agar diterima oleh lingkungan. Banyak orang yang berusaha menjadi baik-baik saja, hanya agar tidak terlihat lemah, padahal di dalam dirinya sedang berteriak minta tolong. Kesepian kadang bukan karena orang lain tidak peduli, tapi karena kita tidak tahu harus mulai dari mana untuk bicara. Ada juga orang-orang yang merasa tak pernah benar-benar cocok dimanapun. Mereka mencoba masuk ke berbagai lingkaran pertemanan, mencoba menjadi seperti yang orang lain harapkan, tapi selalu merasa asing. Merasa tidak satu frekuensi. Merasa bahwa keberadaannya tidak sepenuhnya diterima. Lama-lama, mereka mulai menarik diri. Bukan karena ingin sendiri, tapi karena merasa lebih menyakitkan jika terus berusaha dan tetap merasa ditolak. Dari situ, perlahan-lahan, kesepian mulai menjelma menjadi isolasi sosial. Ketika seseorang terlalu lama berada dalam kesepian, dampaknya bukan hanya pada perasaan, tapi juga pada tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesepian kronis bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan tidur, penurunan sistem imun, hingga mempercepat proses penuaan. Dan lebih dari itu, kesepian bisa menjadi pintu masuk menuju depresi, kecemasan, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Ini bukan hal kecil. Ini nyata. Ini serius. Dan ini bisa terjadi bahkan pada orang yang terlihat paling ceria sekalipun. Terkadang kita tidak tahu bahwa seseorang di sekitar kita sedang kesepian. Mereka tetap hadir, tetap tertawa, tetap berfungsi seperti biasa. Tapi di dalam diam, mereka sedang mencari alasan untuk bertahan. Kita tidak pernah benar-benar tahu isi hati seseorang hanya dari apa yang terlihat. Oleh karena itu, kebaikan kecil seperti mendengarkan, menyapa, atau sekadar menanyakan kabar bisa menjadi jembatan penting yang menyelamatkan mereka dari kehampaan. Tapi bagaimana jika kamulah yang sedang merasa kesepian? Apa yang harus dilakukan ketika dunia terasa menjauh dan kamu tak tahu harus bicara pada siapa?
Melihat orang lain tersenyum, tertawa, berlibur, dan hidup seolah tanpa beban. Kita membandingkan hidup kita yang nyata dengan kehidupan mereka yang penuh filter. Dan di situ, kita mulai merasa gagal. Kita merasa tidak cukup. Padahal kita hanya melihat satu sisi. Bukan kebenaran utuh, cobalah untuk hadir penuh dalam hidup yang sedang kamu jalani sekarang. Tarik napas dalam. Rasakan detaknya. Lihat sekelilingmu. Mungkin di situ ada hal-hal kecil yang selama ini kamu lewatkan. Cahaya matahari di pagi hari. Bau kopi hangat. Suara hujan yang menenangkan. Semua itu adalah bentuk kehidupan yang nyata. Dan saat kamu mulai terhubung dengan momen-momen kecil itu, perlahan kamu akan merasakan bahwa kamu tidak sepenuhnya sendiri. Mungkin kamu tidak bisa langsung keluar dari rasa sepi itu sekarang. Tapi kamu bisa bergerak sedikit demi sedikit. Kamu bisa mulai dari menghubungi satu orang yang pernah dekat. Atau mengikuti komunitas kecil yang sesuai dengan minatmu. Atau menulis surat untuk dirimu sendiri. Yang penting bukan seberapa cepat kamu keluar dari kesepian, tapi bahwa kamu sedang menuju ke arah yang benar. Dan bila kamu mengenal seseorang yang mungkin sedang merasa kesepian, jangan ragu untuk hadir. Kadang kita takut mengganggu, takut salah bicara, takut tidak bisa membantu. Tapi percayalah, kehadiranmu jauh lebih berarti daripada keheninganmu. Seringkali, yang dibutuhkan seseorang hanyalah ditemani. Tidak untuk diubah, tidak untuk diselamatkan, hanya untuk ditemani. Kita tidak bisa selalu menghindari kesepian. Tapi kita bisa belajar untuk berdamai dengannya. Kita bisa membentuk hubungan yang lebih bermakna, bukan sekadar relasi yang dangkal. Kita bisa menjadi pendengar yang lebih baik, bukan hanya pembicara yang sibuk menjawab. Kita bisa menjadi seseorang yang hadir sepenuhnya, untuk diri kita sendiri, dan untuk orang lain. Kesepian bukan musuh yang harus dimusuhi. Ia adalah sinyal. Ia memberitahu kita bahwa ada bagian dalam diri yang butuh diperhatikan. Dan saat kita mulai memperhatikan, kita akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan untuk terhubung kembali. Kekuatan untuk membangun kembali jembatan-jembatan yang dulu runtuh. Kekuatan untuk percaya bahwa kita layak dicintai, layak didengar, dan layak hidup dengan penuh makna. Saat kamu merasa tak ada yang memahami, ingatlah satu hal, ada jutaan hati yang sedang mencari hal yang sama. Mungkin kamu tidak bertemu mereka hari ini. Tapi itu bukan berarti kamu sendirian. Dunia ini luas,
tidak satu frekuensi. Merasa bahwa keberadaannya tidak sepenuhnya diterima. Lama-lama, mereka mulai menarik diri. Bukan karena ingin sendiri, tapi karena merasa lebih menyakitkan jika terus berusaha dan tetap merasa ditolak. Dari situ, perlahan-lahan, kesepian mulai menjelma menjadi isolasi sosial. Ketika seseorang terlalu lama berada dalam kesepian, dampaknya bukan hanya pada perasaan, tapi juga pada tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesepian kronis bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan tidur, penurunan sistem imun, hingga mempercepat proses penuaan. Dan lebih dari itu, kesepian bisa menjadi pintu masuk menuju depresi, kecemasan, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Ini bukan hal kecil. Ini nyata. Ini serius. Dan ini bisa terjadi bahkan pada orang yang terlihat paling ceria sekalipun. Terkadang kita tidak tahu bahwa seseorang di sekitar kita sedang kesepian. Mereka tetap hadir, tetap tertawa, tetap berfungsi seperti biasa. Tapi di dalam diam, mereka sedang mencari alasan untuk bertahan. Kita tidak pernah benar-benar tahu isi hati seseorang hanya dari apa yang terlihat. Oleh karena itu, kebaikan kecil seperti mendengarkan, menyapa, atau sekadar menanyakan kabar bisa menjadi jembatan penting yang menyelamatkan mereka dari kehampaan. Tapi bagaimana jika kamulah yang sedang merasa kesepian? Apa yang harus dilakukan ketika dunia terasa menjauh dan kamu tak tahu harus bicara pada siapa? Jawabannya adalah mulai dari keberanian kecil. Berani mengakui bahwa kamu merasa kesepian bukanlah kelemahan. Itu justru bentuk kejujuran yang sangat kuat. Tidak mudah mengaku rapuh di tengah dunia yang terus menuntut kita untuk kuat. Tapi dengan jujur pada diri sendiri, kamu memberi ruang untuk sembuh. Langkah berikutnya adalah mencari koneksi yang tulus, bukan yang hanya sekadar basa-basi. Bukan tentang berapa banyak teman di media sosial, tapi tentang satu dua orang yang benar-benar hadir, benar-benar mendengar, dan benar-benar peduli. Dan jika tidak ada, maka kamu bisa mulai dengan memberi ruang bagi dirimu sendiri. Belajar menikmati waktu sendiri tanpa merasa harus selalu sibuk. Kadang, kita merasa kesepian karena kita sendiri menolak untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kesepian bukan kutukan. Ia adalah sinyal bahwa kita butuh koneksi, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan makna hidup. Mungkin kita bisa mulai berjalan ke taman tanpa gawai, menatap langit, mendengarkan suara alam, dan menyadari bahwa hidup masih berbicara. Hanya saja kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya, dan di titik tertentu, kita akan sadar bahwa kesepian bukan musuh. Ia bisa jadi cermin. Ia mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan untuk terhubung, untuk didengar, dipeluk, dan dimengerti. Tapi juga, ia menunjukkan bahwa tidak semua hubungan membawa rasa damai. Kadang, berada di tengah keramaian pun bisa terasa lebih sunyi daripada duduk sendiri di kamar yang sepi. Salah satu jebakan terbesar dalam kesepian adalah keyakinan bahwa kita satu-satunya yang mengalaminya. Bahwa orang lain baik-baik saja, sementara kita sendiri yang rusak, yang gagal, yang kosong. Padahal kenyataannya, jutaan orang di dunia ini sedang merasakan hal yang sama. Mereka juga sedang berjuang. Mereka juga sedang mencari. Dan hanya karena kita tidak bisa melihatnya, bukan berarti mereka tidak ada. Itulah mengapa berbagi perasaan sangat penting. Kita butuh ruang-ruang yang aman, tempat di mana kita bisa berkata, "Aku lelah," tanpa dihakimi.
jangan ragu untuk hadir. Kadang kita takut mengganggu, takut salah bicara, takut tidak bisa membantu. Tapi percayalah, kehadiranmu jauh lebih berarti daripada keheninganmu. Seringkali, yang dibutuhkan seseorang hanyalah ditemani. Tidak untuk diubah, tidak untuk diselamatkan, hanya untuk ditemani. Kita tidak bisa selalu menghindari kesepian. Tapi kita bisa belajar untuk berdamai dengannya. Kita bisa membentuk hubungan yang lebih bermakna, bukan sekadar relasi yang dangkal. Kita bisa menjadi pendengar yang lebih baik, bukan hanya pembicara yang sibuk menjawab. Kita bisa menjadi seseorang yang hadir sepenuhnya, untuk diri kita sendiri, dan untuk orang lain. Kesepian bukan musuh yang harus dimusuhi. Ia adalah sinyal. Ia memberitahu kita bahwa ada bagian dalam diri yang butuh diperhatikan. Dan saat kita mulai memperhatikan, kita akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan untuk terhubung kembali. Kekuatan untuk membangun kembali jembatan-jembatan yang dulu runtuh. Kekuatan untuk percaya bahwa kita layak dicintai, layak didengar, dan layak hidup dengan penuh makna. Saat kamu merasa tak ada yang memahami, ingatlah satu hal, ada jutaan hati yang sedang mencari hal yang sama. Mungkin kamu tidak bertemu mereka hari ini. Tapi itu bukan berarti kamu sendirian. Dunia ini luas, dan selalu ada ruang untuk harapan. Kesepian bisa terasa seperti berjalan di tengah keramaian, namun tak ada satupun yang menyadari keberadaanmu. Kamu tersenyum, kamu menjawab pertanyaan, kamu menjalani harimu seperti biasa. Tapi jauh di dalam, kamu merasa seperti hantu yang tak terlihat. Perasaan itu membuatmu mempertanyakan, apa aku penting? Apa keberadaanku berarti? Dan saat tak ada jawaban yang meyakinkan, kamu mulai ragu pada nilai dirimu sendiri, tapi kamu penting. Keberadaanmu berarti. Kamu tidak harus melakukan hal besar atau luar biasa untuk layak diterima. Kamu tidak harus selalu kuat. Tidak harus selalu baik-baik saja. Cukup dengan hadir dan menjadi dirimu, itu sudah cukup. Kadang, kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita mengukur harga diri kita dari seberapa banyak pencapaian, seberapa disukai orang, seberapa sibuk atau produktif kita. Padahal, kebahagiaan sejati tidak berasal dari sana. Kesepian bisa membentuk luka batin yang tidak tampak. Tapi luka itu bukan akhir. Ia bisa menjadi pintu. Pintu untuk masuk lebih dalam ke dalam dirimu, untuk mengenali apa yang kamu butuhkan, bukan